Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita akan bahas tentang bangun ruang sisi lengkung, khususnya tentang kerucut. Kerucut di kehidupan sehari-hari ada banyak banget. Contoh, kon es krim, topi ulang tahun, caping, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang volume kerucut. Di modul sebenarnya sudah ada tuh rumus volume kerucut. Tapi di video ini Ibu akan membahas tentang kenapa sih kerucut rumusnya seperti itu untuk volume dan luas permukaannya. Dari mana sih asalnya? Nah, untuk volume kerucut, untuk mencari asal dari rumus kerucut tersebut, yang pertama kita siapkan sebuah tabung dan sebuah kerucut dengan tinggi yang sama dan alas yang sama, baik bentuk dan ukurannya, sama-sama lingkaran. Kemudian kita isikan beras ke dalam kerucut sampai penuh. Lalu kita tuang ke dalam tabung. Kita ulangi langkah tersebut sampai tabungnya penuh. Kita hitung ada berapa kerucut yang kita butuhkan. Tadi sudah 1, 2, belum penuh, berarti kita lakukan lagi. 3. Ternyata setelah 3 kali pengulangan, tabungnya penuh. Maka dapat disimpulkan bahwa volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Atau volume kerucut itu adalah 1/3 dari volume tabung. Masih ingat ya volume tabung itu apa? Yaitu pi R kuadrat dikali T. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Ini volume kerucut. Kalau ada soal gimana? Ya udah tinggal kita masukin aja. Pi itu 22/7 atau 3,14. Kalau R-nya kelipatan 7, maka kita lebih mudah menggunakan 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, kita lebih mudah menggunakan 3,14. Selanjutnya luas permukaan kerucut. Untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita gunting dulu nih kerucutnya. Kemudian kita buka. Nah, ketemulah jaring-jaring kerucut. Terbentuk dari alas dan selimut kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran dan selimut kerucutnya berbentuk juring lingkaran. Jadi luas permukaan, luas alas ditambah luas selimut. Karena luas alasnya sama dengan luas lingkaran, maka luas alas sama dengan pi R kuadrat. Sedangkan luas selimutnya gimana? Kita cari yuk. Luas selimut kerucut berbentuk juring. Nah, juring itu apa? Seperti ini, bagian dari lingkaran. Ini tuh jari-jarinya. Biasanya jari-jari itu disimbolkan dengan R. Tapi karena R sudah kita pakai untuk jari-jari alas, maka jari-jari lingkaran besar ini kita simbolkan dengan S. Untuk mencari luas juring, kita bisa menggunakan perbandingan. Luas juring dibagi luas lingkaran besar sama dengan panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran besar. Panjang busur itu yang ini nih, garis melengkungnya ini. Garis melengkung dari selimut kerucut. Luas juring tadi sama dengan luas selimut. Kemudian luas lingkaran ya pi S kuadrat. Kenapa S? Karena jari-jarinya tadi disimbolkan dengan huruf S. Kemudian panjang busur. Kita lihat panjang busur ini kalau kita tutup kembali akan sama dengan keliling lingkaran alas. Maka di sini diganti dengan keliling alas. Dibagi keliling lingkaran. Keliling
lingkaran. Keliling lingkaran itu 2pi R. Tapi karena jari-jarinya diubah menjadi S, maka rumusnya menjadi 2pi S. Nah, keliling alas. Yang lainnya masih sama. Keliling alas tadi adalah 2pi R. Kemudian yang pi S kuadrat kita pindah ke kanan. Jadi luas selimut sama dengan 2pi R per 2pi S dikali pi S kuadrat. Di sini atas 2pi, bawah 2pi bisa kita coret. Kemudian di sini ada S kuadrat, di sini juga ada S. Bisa kita coret. Yang tertinggal tinggal R, pi, dan S. Jadi luas selimut adalah R dikali pi dikali S atau pi dikali R dikali S. Nah, ini dibolak-balik nggak apa-apa. Kenapa? Karena operasinya berupa perkalian, dan perkalian itu bersifat komutatif, bisa dibolak-balik. Mau pi RS, RPS, SPR, boleh. Luas selimut sudah ketemu, sekarang luas permukaan kerucut. Luas alasnya pi R kuadrat, luas selimutnya pi RS. Maka luas permukaan adalah pi R kuadrat ditambah pi RS. Kedua sisi ini, sebelah kiri punya pi R, sebelah kanan juga punya pi R. Bisa kita ambil, kita pisahkan. Pi R-nya kita keluarkan, ini tinggal R, yang sebelah kanan tinggal S. Maka luas permukaan adalah pi R dikali R ditambah S. Nah, pertanyaannya adalah S itu gimana cara nyarinya? Biasanya di soal belum diketahui. S itu caranya, jika kita tutup kembali kerucutnya, maka bentuknya seperti ini. S itu garis miringnya kerucut. Nah, sini. T berarti tinggi kerucut, R jari-jari alas. Nah, bentuknya berupa segitiga siku dengan S adalah garis miringnya. Maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Atau S sama dengan akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Sehingga luas permukaan juga bisa ditulis pi R dikali R ditambah S-nya akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Itu rumus dari luas permukaan kerucut. Oke, sampai di sini video kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.